Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini sehat toh? Alhamdulillah. Hari ini hari Jumat. Anak-anak tetap yang laki-laki ikuti ibadah sholat Jumatan di masjid. Dan mudah-mudahan karena hari Jumat itu berkahnya besar sekali dari Allah Ta'ala, maka kesempatan untuk beribadah kepada Allah selalu ditingkatkan. Anak-anak sekalian, mari kita awali belajar akidah akhlak pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita awali untuk belajar pada pagi hari ini, yaitu tentang mengimani, yaitu kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak sekalian, kita akan belajar yang pertama, makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman itu artinya percaya, mengakui adanya Nabi dan Rasul Allah. Kita setiap hari kalau sholat mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anak sekalian, yang pertama memang adalah mengimani adanya Nabi dan Rasul. Itu bahwa Allah SWT mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu dengan risalah dinul Islam. Anak-anak sekalian, maka para nabi dan para rasul itu untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada semua manusia supaya tidak beribadah kepada selain Allah atau kemusyrikan. Jadi tidak musyrik, artinya diingatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu adalah tugasnya Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah ajaran Islam dari Allah SWT. Anak-anak sekalian, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah yang berasal dari kata an-naba. An-naba itu artinya adalah berita. Maka menurut bahasa berarti membawa berita. Nabi itu membawa berita dari Allah SWT atau risalah atau ajaran. Maka anak-anak sekalian, itu Nabi. Kemudian Rasul. Rasul itu adalah utusan. Maka seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah berkaitan dengan yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi itu belum tentu Rasul, akan tetapi kalau Rasul sudah pasti Nabi. Berikutnya anak-anak, Nabi dan Rasul itu jumlahnya sebenarnya banyak sekali. Akan tetapi tiap-tiap umat itu ada Nabi atau Rasul. Tapi dalam Al-Quran banyak diceritakan tentang kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Yang kita ketahui, Nabi dan Rasul itu adalah hanya ada 25. 25 ini adalah yang harus kita hafalkan dan kita pelajari dan kita yakini. Sebenarnya adalah banyak sekali para nabi dan rasul. Yang kita ketahui hanya 25 saja dulu.
Anak-anak sekalian, itu dari firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini sebagai rahmat, kasih sayang. Semua akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Taala karena ajaran agama Islam dari Rasulullah. Anak-anak sekalian, itu adalah pengertian daripada dan jumlah yaitu nabi dan rasul. Berikutnya adalah nama-nama nabi dan rasul, yaitu diantaranya adalah ada 25 tadi yang saya katakan, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan seterusnya, yaitu ada 25 yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Di antara beberapa Nabi dan Rasul ini ada yang mendapatkan wahyu atau kitab, itu adalah Rasul. Maka di antara 25 itu ada 4 yang mendapatkan yaitu kitab suci dari Allah SWT. Di antaranya adalah Nabi Musa, kitabnya Taurat, Nabi Daud, kitabnya Zabur, Nabi Isa, kitabnya Injil, Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran Karim. Itu adalah 4 nabi dan kitabnya. Berikutnya anak-anak sekalian, untuk mengetahui daripada sifat-sifat nabi dan rasul Allah SWT, itu yang wajib ada 4. Yang wajib ada 4, yaitu adalah yang namanya amanah, itu dapat dipercaya. Yang kedua sidik, benar. Yang ketiga adalah fatonah, cerdik atau pandai. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan. Anak-anak sekalian, di samping 4 sifat wajib, ada 4 sifat yaitu mustahil. Yaitu yang pertama adalah sifat mustahil. Yang pertama adalah kadzib. Kadzib itu adalah pembohong. Nabi tidak mungkin bersifat pembohong. Yang kedua adalah khianat. Khianat ini adalah yaitu tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul diutus Allah tidak dapat dipercaya, maka tidak akan mustahil Nabi bersifat khianat. Yang ketiga adalah kitman. Kitman yaitu menyembunyikan risalah, artinya masih disembunyikan, tidak disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir adalah balada. Balada itu bodoh. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu bersifat bodoh. Semua adalah pandai karena untuk menyampaikan yaitu kepada umatnya. Di samping itu juga ada yang namanya jais. Jais itu para rasul keadaannya dapat menimpa diri para rasul umumnya, yaitu tentang tidak mengurangi, hilangkan ketinggian martabat serta kedudukan mereka bagi rasul. Artinya di samping jais ini juga Nabi itu juga sakit, punya suami, punya anak. Nah, ini sifat-sifat daripada para nabi dan rasul. Anak-anak sekalian, di samping itu juga yang menonjol sifat Nabi Muhammad SAW ada ya 5 lah, tidak ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama memang Nabi itu penyabar. Kalau dihina oleh umatnya tidak marah-marah, itu Nabi Muhammad sabar. Yang kedua ada kasih sayang.
kasih sayang semua dikasih, walaupun ada orang yang mencela beliau, tetap beliau sadar dan tidak ya, marah-marah, tetap kasih sayang. Yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut itu tidak kasar, tidak dikit-dikit marah, tidak dikit-dikit tangannya mukul, tapi bersifat lemah lembut. Yang keempat adalah dermawan, suka memberi. Maka anak-anak sekalian ini bisa ditiru, diteladani, suka memberi kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada tetangga. Kalau punya sesuatu yang lebih, kita berikan kepada saudara-saudara kita, terutama yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu adalah rendah hati. Artinya Nabi itu tidak sombong, ya, rendah hati kepada siapapun, lebih-lebih kepada Allah. Harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Allah, gak boleh sombong, minta kepada Allah, tidak kepada dukun, kepada pohon, tetap kepada Allah SWT. Terus berikutnya, namanya rendah hati itu kepada sesama tidak menyombongkan diri. Walaupun Rasul itu pinter, punya kedudukan yang tinggi dan punya banyak harta benda, pas mendapatkan rampasan tetap disampaikan, tetap rendah hati untuk kepada sahabat-sahabatnya. Maka ini perlu ditiru untuk akhlak. Maka Rasul itu mempunyai akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada engkau terdapat akhlak yang azim, yang agung, yang besar. Ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan jangan lupa lagi ada 5, yaitu Rasul Ulul Azmi, yang disingkat adalah Nimin. Nimin itu N Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Nimin. Ya, nanti ditulis. Anak-anak sekalian, tugasnya adalah yang pertama yaitu menulis 25 nabi dan rasul, yang kedua menulis 4 rasul beserta kitabnya, yang ketiga menulis 5 rasul ulul azmi. Sebenarnya ada satu lagi, jangan sampai lupa, yaitu menulis sifat wajib ada 4 dan sifat mustahilnya ada 4. Itu ditulis. Jadi ada 4 tugas. Itu anak-anak sekalian nanti bisa difoto saja, nggak usah dikirimkan kepada Pak Guru atau Pak MI, difoto saja ya, ke dilewatkan WA-nya Pak Sarjana. Demikian, mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.